Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di debat pemilihan ketua OSIS tahun pelajaran 2020-2021. Akan saya bacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian visi, misi, dan program. 3. Tanya jawab dan debat. 4. Tanya jawab dari pihak perwakilan OSIS dan MPK. 5. Tanya jawab dari perwakilan Dewan Guru. 6. Doa. Dan langsung saja ke nomor 2. Penyampaian visi, misi, dan program dari setiap kandidat. Dimulai dari Nilna Muna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Muna Mubarakah. Saya berasal dari kelas 8A. Saya di sini ingin memaparkan tentang visi, misi, dan program kerja saya untuk OSIS. Yang pertama adalah membangun rasa kekeluargaan, kebersihan, adil, mandiri, dan tanggung jawab yang lebih tinggi dengan dilandasi keimanan. Yang kedua adalah mengembangkan kreativitas para siswi dalam bidang non-akademik maupun akademik sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut yang menjadikan visi saya. Sekarang saya akan jelaskan tentang misi saya. Misi saya yang pertama adalah memaksimalkan peran siswi dalam kebersihan lingkungan dan kelas. Yang kedua, memajukan dan mengembangkan kualitas setiap ekskul agar banyak diminati dan dapat meraih prestasi di setiap bidangnya. Yang ketiga adalah menjadikan OSIS sebagai jembatan antar guru dan siswi. Yang keempat, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang asyik dan solid, serta melanjutkan program kerja yang telah ada sebelumnya. 4 hal tersebut yang menjadi misi saya. Yang ketiga adalah proker. Proker yang non-daring adalah meningkatkan kebersihan kelas dengan cara sebelum masuk dan pulang sekolah, setiap kelas membersihkannya terlebih dahulu dan adanya pengawasan, itu dari guru maupun dari OSIS yang bertugas. Yang kedua, membangun painting club, itu menggambar, jenis menggambar, tenis meja, dan karya tulis. Untuk karya tulis bisa sebagai membuat cerpen, membuat novel, seperti itu, atau puisi. Yang ketiga, mengadakan lomba pidato tiap 2 bulan dan lomba hafalan setiap 4 bulan atau setiap 1 semester. Yang keempat, meningkatkan kesadaran siswa dalam berpakaian maupun kesopanan. Yang kelima, meningkatkan kerja bakti setiap harinya per kelas yang telah ditentukan jadwalnya. Yang keenam, memperbanyak koneksi dengan lingkungan luar atau dari sekolah luar. Yang ketujuh, mengontrol jalannya rapat OSIS atau kegiatan dengan baik. Yang kedelapan, mengevaluasi setiap kegiatan yang telah beberapa kali dilakukan. Mengevaluasinya bersama dengan para guru dan anggota OSIS. Yang kesembilan, meningkatkan pengecekan perlengkapan setiap awal masuk. Itu seperti program OSIS seperti biasa. Itu yang non-daring. Sekarang yang daring. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesadaran siswi dalam tugas menugas. Di sini saya sarankan untuk wakil kelas dan ketua kelas ikut mengingatkan atau ikut berperan. Yang kedua, tetap melakukan Google Meet setiap 2 minggu, seperti non-Google Meet 1 minggu dan Google Meet 1 minggu. Yang ketiga, mengadakan lomba kelas yang tetap rajin. Per tiap angkatan ini lombanya. Lomba ini bisa dilihat dari absensi, duha, pengumpulan tugas, atau keaktifan dalam pembelajaran. Sekian visi, misi, dan program kerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Adila Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari KE kandidat kameranya, 2. Neng. Saya ingin Udah, Bu. Iya, tadi belum. Di sini saya ingin menjelaskan visi misi saya. Pertama, visi menciptakan generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia dan sopan, dan membentuk rasa kepedulian siswi-siswi MTS Al-Hamid terhadap guru, teman maupun OSIS. Misi melakukan kegiatan yang dapat mempererat hubungan antara murid, guru maupun OSIS, dan juga memaksimalkan kebersihan lingkungan sekolah, memaksimalkan peran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir itu adalah memajukan ekstrakurikuler agar dapat diminati oleh siswi-siswi MTS Al-Hamid. Di sini dan selanjutnya itu adalah program kerja. Karena sedang masa pandemi seperti ini, jadi program saya ada yang daring dan non-daring. Pertama, saya ingin menyebutkan yang daring dulu karena kita sedang berada di fase daring. Yang pertama itu, setiap anggota OSIS wajib absen di grup OSIS setiap 1 minggu sekali. Tujuannya itu untuk berinteraksi antara anggota OSIS dan anggota OSIS lain. Terutama untuk anggota OSIS kelas 7 yang baru saja masuk anggota OSIS agar lebih dekat lagi dengan anggota OSIS yang lama. Dan juga melakukan rapat via Google Meet dan mendiskusikan program-program yang direncanakan oleh masing-masing anggota OSIS. Ini dilakukan setiap 2 minggu sekali. Dan selanjutnya itu adalah laporan masalah atau sharing masalah yang ada di kelas. Seperti ada yang jarang Google Meet, terus juga melaksanakan tugas daring. Terus juga sering sekali saya melihat anak MTS Al-Hamid ini jarang ada yang membuka open kamera setiap pelajaran. Jadi nanti di sini anggota OSIS yang lain itu bekerja sama dengan PJ yang sudah diperankan di masing-masing kelas, karena di masing-masing kelas itu pasti ada PJ pelajaran. Contohnya misalkan itu ada Kurdis, Akidah Akhlak. Dan misalkan ada beberapa murid yang dari awal pelajaran hingga akhir ini tidak membuka kamera, itu nanti akan dicatat oleh PJ dan catatan tersebut akan dilaporkan ke OSIS, nanti akan dikenakan sanksi. Karena menurut saya itu termasuk perilaku yang tidak sopan saat guru sedang menjelaskan materi, tetapi anak muridnya malah tidak mengaktifkan kamera. Itu termasuk yang tidak sopan menurut saya. Dan kita juga nggak tahu dia itu mendengarkan atau tidak, karena kebanyakan mungkin ada yang sedang makan, ada juga yang kemana-mana gitu kan. Jadi itu bakalan ada nanti di program saya, dan itu akan bekerja sama dengan PJ masing-masing per kelas. Dan juga ada perekapan absen sholat duha. Mungkin absen sholat duha sekarang itu memakai website ya. Nanti kalau misalkan saya menjadi ketua OSIS, mungkin saya akan koordinasikan kepada pembina OSIS dan juga yang lain untuk manual saja, seperti list seperti dulu semester 1 itu menggunakan list. Nanti anak muridnya itu tinggal menceklis saja, jadi itu dapat mempermudah kita untuk merekap absen. Dan itu nanti akan kita juga akan bekerja sama dengan ketua OSIS. Jadi ketua OSISnya melaporkan setiap harinya, itu nanti akan direkap oleh anggota OSIS setiap 1 minggu sekali. Dan yang terakhir itu adalah mengumpulkan karya-karya siswa MTS Al-Hamid. Contohnya itu seperti menggambar, membuat puisi yang bersifat motivasi, terus juga tentang Islami, cintai diri sendiri, itu macam-macam nanti akan kami adakan, dan juga itu akan dikoordinasikan ke OSIS Sekbid Kesenian. Dan lanjut itu saja program daring saya, dan lanjut itu program non-daring atau tatapan muka nanti saat sudah masuk di Pondok Pesantren Al-Hamid. Yang pertama itu tetap mengadakan tadarus Al-Quran sebelum imam sholat duha datang, seperti biasa, seperti program tahun lalu, OSIS tahun lalu masih saya aktifkan. Dan juga perekapan absen sholat duha setiap hari, itu setiap hari. Dan juga jadi nanti jika ada anak yang tidak mengerjakan sholat duha, itu pas istirahat nanti anggota OSIS Sekbid Keamanan itu akan memanggilnya ya, juga akan diberikan hukuman. Dan juga pengecekan haid setiap hari Kamis.
saya sering lihat saat saya kelas 7 itu saya sering melihat anak Alhamid mungkin yang high itu banyak yang langsung pada naik ke atas, entah kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu padahal ada penjaga tapi mereka tetap aja naik ke atas. Itu nanti akan kita disiplinkan ya, bakalan kita buat biar mereka itu gak asal naik. Jadi ntar program saya itu untuk anak yang haid itu tuh nanti selesai imam dan yang suci, siswi MTS Alhamid yang suci itu zikir. Jadi saat imam itu sedang berzikir baru yang haid boleh naik ke atas. Jangan asal langsung naik aja, itu nanti akan dicatat oleh yang penjaga maupun tidak menjaga tangga. Terus juga ada mengadakan muhadoroh, itu tetap saya adakan itu 2 minggu sekali, dan juga tetap mengadakan pengecekan atribut. Dari OSIS tahun lalu pun ini masih ada ya program seperti ini. Itu mulai dari ciput, dari dalaman, terus juga pos kaki, macam-macam itu nanti akan kita cek dari awal setelah selesai tahfiz, dan juga terakhir itu saat ingin pulang sekolah. Dan kita juga nanti akan bekerja sama dengan ketua kelas. Jadi nanti ketua kelas itu akan mencatat teman-temannya yang mungkin ada yang membuka atributnya, entah kos kaki, entah ciput, nanti dicatat dan juga dilaporkan ke anggota OSIS, terutama anggota OSIS Sekbid Keamanan. Terus setiap 1 bulan sekali mengadakan basmi jentik wajib dari kelas 7, 8, 9. Karena saat saya kelas 7 itu mungkin saat saya ingin buang air kecil atau ke toilet itu banyak sekali ember-ember yang ada di toilet Alhamid itu ada jentik-jentik, terus juga masih ada kotoran-kotoran seperti itu nanti. Jadi setiap sebulan sekali itu akan diadakan basmi jentik untuk kelas 7, 8 maupun 9 bergiliran setiap sebulan sekali. Terus juga yang terakhir itu setiap anggota OSIS per kelompok wajib mengisi mading dengan materi yang berkaitan dengan Islami. Itu juga seminggu sekali ya per kelompok. Jadi nggak harus OSIS kesenian saja yang bisa mengisi mading. Jadi OSIS pun yang lain bisa mengisi mading tersebut. Itu saja program dari saya, mulai dari yang daring maupun non daring, dan itu visi misi saya. Menurut saya tidak terlalu banyak program-program yang harus saya sampaikan, karena prinsip saya itu kalau misalkan yang penting mau program ini dikit ataupun banyak, yang penting itu dikerjakan itu secara maksimal. Percuma kalau misalkan kita itu banyak program tetapi tidak dikerjakan secara maksimal, seperti itu. Walaupun programnya sedikit tapi dikerjakannya dengan secara maksimal dan juga secara amanah, itu pasti bakalan sukses program itu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Kafka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafka Nafisa, kandidat OSIS dari kelas 8B. Visi misi yang akan saya keluarkan adalah membentuk kepribadian siswi sosial Alhamid menjadi siswi yang smart, E sigap, E musyawarah, A adil, E religius, dan T teliti. Misi yang saya punya adalah merealisasikan atau mengaktifkan kembali program kerja yang sudah ada namun belum berjalan dengan lancar. Ini sifatnya non-daring seperti mengoperasikan sholat duha, mengecekkan atribut, dan lain-lain. Menertibkan kembali peraturan-peraturan yang sudah longgar. Meminimalisir anggapan senioritas. Menjadikan OSIS sebagai wadah apresiasi dan juga meningkatkan kedisiplinan dengan menaati peraturan yang ada. Lalu merangkul dan mengajak setiap anggota untuk bekerja dan bermusyawarah bersama-sama. Program kerja yang saya punya ini yang dari daring. Pengabsenan yang akan dipungut dari laporan ketua kelas atau setiap anggota OSIS yang berada di masing-masing kelas. Lalu menjadwalkan absen OSIS setiap seminggu sekali. Dan juga mengadakan rapat bersama seperti OSIS dan anggota OSIS dan pembina OSIS. Program kerja yang bersifat non-daring seperti pendaur ulangan sampah plastik atau fasilitas kelas. Ini seperti sampah botol plastik, kaleng, kardus, itu bisa kita ubah menjadi fasilitas kelas seperti tempat pensil, guru, lalu rak sepatu, atau juga bisa jadi pot bunga. Lalu ada pembentukan hari budaya sebulan sekali. Ini juga bisa bersifat daring atau non-daring.
Seperti di satu bulan kita mengeluarkan satu tema yang mengharuskan setiap kelas mengeluarkan gambar tentang tema tersebut. Setelah pemungutan gambar akan kita post atau kita tempel di mading. Lalu ada daybox. Daybox ini seperti kita mengeluarkan keluh kesah setiap murid pada hari ini. Contohnya, setiap hari Rabu kita mengeluarkan daybox ini. Kita keluarkan keluh kesah kita di situ. Setelah itu, kita pungut beberapa kertas, lalu kita jadikan kata-kata motivasi yang akan kita tempel di mading. Lalu ada sex education. Ini menurut saya ini perlu kita keluarkan, kita realisasikan. Karena untuk anak-anak seumuran kita minimal tahu beberapa education sex ini. Ini nanti akan bersifat daring, akan saya rangkum ke dalam PDF, lalu akan saya akan minta kerjasama kepada wali kelas untuk men-share PDF ini kepada guru-guru, kepada murid-murid Alhamid. Lalu ada pengaktifan kembali sholat duha, kerja bakti, sekitaran MTS, Roan, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke Kuina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuina Citra Aisyah dari kelas 8B. Saya akan memaparkan visi misi dari saya. Visi menjadikan siswi MTS Alhamid menjadi pelajar yang aktif, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan berani mengemukakan pendapat. Serta menjadikan OSIS MTS Alhamid sebagai wadah bagi siswi MTS Alhamid untuk mengembangkan hobi dan potensi yang ada. Misi yang pertama, mendukung dan ikut berpartisipasi segala kegiatan baik akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan oleh MTS Alhamid. Yang kedua, membimbing anggota OSIS supaya bisa menjadi panutan bagi seluruh siswa-siswi MTS Alhamid. Yang ketiga, membuat dan menjalankan program-program yang dapat mengasah kreativitas dan produktivitas siswi MTS Putri Alhamid. Yang keempat, melanjutkan program OSIS yang belum terlaksana atau belum selesai di periode sebelumnya. Dan yang kelima, menunjukkan prestasi sekolah dalam segalanya. Program kerja dari dia pada masa sekolah normal. Yang pertama, membuat mading berkelompok setiap minggu. Program kerja ini bisa bikin anak-anak setiap kelas itu produktif sama kreatif. Yang kedua, melakukan roan atau operasi semut per kelas yang diadakan setiap hari. Yang ketiga, mengadakan gerakan literasi bersama setiap hari Jumat. Karena menurut saya, anak-anak Indonesia itu banyak yang kurang suka baca, yang gak hobi baca, jadi kurang pengetahuan. Yang nomor 4, mengadakan perlombaan atau event yang diselenggarakan oleh OSIS untuk memeriahkan acara-acara atau hari-hari tertentu. Program kerja saat pandemi, yang pertama, tetap aktif mengadakan expo secara online. Yang kedua, menjadikan anggota OSIS sebagai admin media sosial resmi OSIS MTS Alhamid, supaya kita bisa bikin feed media sosial resmi OSIS MTS Alhamid lebih menarik, biar anak-anak atau calon OSIS di periode selanjutnya tertarik buat jadi anggota OSIS juga. Harap dari saya buat OSIS ke depannya adalah OSIS menjadi lebih baik lagi dari periode-periode sebelumnya, lebih aktif dan lebih produktif lagi, dan bisa menjadi organisasi yang mendidik dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjut ke tanya jawab dan debat. Pertanyaan sesi 3. Ini didengarkan baik-baik ya para kandidat. Yang pertama pertanyaannya adalah 1. Apa program unggulan yang akan kalian jalankan dan kembangkan di OSIS jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS sesuai dengan kondisi pandemi ini? Apa program unggulan yang akan kalian jalankan dan kembangkan di OSIS jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS sesuai dengan kondisi pandemi ini?
Jelas para kandidat? Jelas, Kak. Ya, silahkan dijawab dari kandidat pertama. Menurut saya akan menjalankan dan kembangkan itu ini ya, tetap untuk kebersihan diri, lingkungan, serta menjaga jarak. Karena penting juga untuk diri sendiri kita untuk ingat, karena COVID ini mungkin terjadi karena adanya persentuhan kontak atau banyaknya sesuatu yang bersentuhan. Saya akan mengunggulkan dengan seperti kata meningkatkan kesadaran siswa dalam kebersihannya. Mungkin saya akan memberikan jadwal setiap kelas atau setiap perangkatan untuk melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah maupun di dalam pondok, itu agar tidak adanya sampah yang berserakan, yang pertama. Yang kedua, maupun bersama dengan teman atau tidak, itu adanya kontak fisik secara langsung, seperti itu. Menurut saya seperti itu saja. Tidak ada yang mau dibantah dari kandidat lain? Kalau begitu, tidak ada yang bantah, lanjut ke kandidat 2, Adila Putri. Pendapat saya juga sama dengan apa yang dikatakan dengan kandidat 1, terutama itu di masa pandemi seperti ini yang diutamakan itu kebersihan. Dan itu program yang saya rencanakan itu adalah pengecekan kebersihan kelas, karena nanti saat kita sudah masuk pondok pesantren pasti kita akan sering ke kelas kan, dan itu merupakan tempat yang penting untuk kita belajar, kenyamanan kita juga. Jadi program unggulan yang akan saya kembangkan di masa pandemi itu yaitu program kebersihan, mulai dari pengecekan kebersihan kelas, terus juga kebersihan dari lingkungan sekolah yang akan bergilir dari kelas 7, 8, 9, seperti itu. Tidak ada yang mau dibantah, kandidat lain? Kalau tidak ada, lanjut ke kandidat 3, Kafka. Kalau kandidat yang lain tentang kebersihan, saya tentang pendaur ulangan sampahnya. Saya akan tetap mengaktifkan program pendaur ulangan sampah, karena menurut saya di sekitaran pondok maupun di lingkungan rumah itu banyak sampah plastik seperti sampah botol, kaleng, dan lain-lain. Jika itu tetap numpuk, itu akan berakibat buruk bagi lingkungan. Jadi saya tetap mengaktifkan pendaur ulangan sampah dan plastik. Tidak ada yang mau dibantah, kandidat lain? Kalau tidak ada, lanjut ke kandidat 4, Wina. Kalau program unggulan dari saya sendiri di masa pandemi kayak gini itu tetap ada ekskul online, soalnya supaya kayak program dari sekolah itu tetap berjalan meskipun kita ada di rumah. Kita juga ada pekerjaan kalau misalkan lagi gabung. Ada yang mau dibantah, kandidat lain? Kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Dilanjutkan ke Karike. Didengarkan baik-baik untuk pertanyaan yang kedua. Apa yang akan kalian lakukan ke depannya dalam membantu mempromosikan sekolah pada masa pandemi seperti ini, dan bagaimana caranya? Saya ulangin lagi. Apa yang akan kalian lakukan
ke depannya dalam membantu mempromosikan sekolah pada masa pandemi seperti ini dan bagaimana caranya? Jelas semuanya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Ya, silakan dijawab dari kandidat yang pertama. Untuk saya, ini tidak sesuai dengan program kerja saya mungkin ya. Saya akan mencoba untuk mencari kawan dari media sosial, seperti mungkin ada teman SD saya, mungkin saya akan kerjasama, ngobrol-ngobrol. Mungkin saya juga bisa meminta nomor pembina OSIS-nya atau ketua OSIS atau wakil OSIS-nya tersendiri. Saya akan mencoba untuk kerjasama, saling kerjasama. Saya dan orang yang bersangkutan akan mempromosikan sekolah masing-masing, tetapi di platform media sosial sekolah lain. Seperti contohnya, saya mungkin kerjasama dengan MTS 21 dan MTS 21 mau bekerjasama dengan MTS Al-Hamid ini. Jadi sekolah lain itu akan mempromosikan sekolah Al-Hamid, tapi di dalam media sosialnya MTS 21 tersebut. Sebaliknya seperti itu, kita di MTS Al-Hamid akan mempromosikan sekolah lain sesuai dengan apa yang telah dikerjasamakan. Caranya juga seperti itu. Ada yang mau dibantah? Kalau tidak ada, silakan lanjut ke kandidat nomor kedua. Ya, menurut saya tadi kan pertanyaannya apa yang akan kalian lakukan untuk membantu promosi sekolah. Di Al-Hamid ini kan banyak ekstrakurikuler yang dilakukan oleh siswa MTS Al-Hamid, dan pasti anggota OSIS sendiri pun mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Jadi nanti anggota OSIS dan juga ketua OSIS akan membuat video seperti tari saman, terus juga pencaksilat, seperti pokoknya ekstrakurikuler yang ada di Al-Hamid itu di masa pandemi ini akan disebarluaskan di sosial media Al-Hamid agar orang-orang saat melihat Al-Hamid itu seperti tertarik gitu dengan adanya keunikan saman, terus juga pencaksilat dan macam-macam, masih banyak lagi pramuka, terus juga tentang bahasa Inggris dan macam-macam. Seperti itu sih menurut saya. Ada yang mau dibantah? Lanjut kandidat nomor 3. Kalau saya sama seperti kandidat nomor 2 tentang ekstrakurikuler, namun ada tambahan dengan melakukan program yang saya punya tentang pembentukan hari budaya dan Daybox ini, seperti mengeluarkan motivasi-motivasi atau perlombaan kesenian dari hasil siswa-siswa Al-Hamid, lalu menunjukkan kalau ini loh karya-karya siswa Al-Hamid. Jadi lebih mengeluarkan seperti itu, Kak. Kalau tidak ada yang mau dibantah, silakan lanjut kandidat keempat. Kalau saya masih sama kayak tadi yang program kerja terakhir. Kalau misalkan nanti anak-anak OSIS bisa jadi admin di media sosial, mereka juga bisa bikin feed Instagram-nya itu bisa jadi lebih bagus. Jadi biasanya kalau saya pribadi, kalau nilai suatu sekolah itu lewat platform resmi sekolah itu. Jadi kalau misalkan nanti kita bisa jadi admin, kita juga bisa bikin media sosial itu jadi lebih menarik.
punya tanggung jawab yang besar pada diri sendiri dan orang lain. Jika 3 kali saya mengingatkan tapi tetap tetap tidak taat pada aturannya, saya akan tegaskan mungkin dengan sanksi tersendiri, mungkin seperti tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas OSIS seperti mungkin pengecekan sholat duha atau yang lain-lain. Seperti itu. Cukup dari saya. Tidak ada yang mau dibantah, kandidat lain? Ya udah, kalau begitu lanjut ke kandidat 2, Adila Putri. Ya, menurut saya di setiap organisasi itu pasti ada aja anggota yang mungkin tidak taat aturan, terus juga tidak mengerjakan program-program yang sudah direncanakan. Itu pasti di setiap organisasi itu pasti selalu ada. Tapi bagaimana caranya kita untuk lebih tegas lagi, apalagi di masa pandemi ini, kita juga memaklumkan mereka, apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin ada alasan untuk kotanya habis atau juga jaringannya tidak ada, itu kita juga memaklumkan, tetapi juga akan kita berikan sanksi, akan kita berikan sanksi. Dan awal pertama-tama sih kalau misalkan emang sekali 2 kali itu kita lebih baik mengingatkan saja ya, terus juga mengingatkannya itu dengan cara yang halus gitu. Jangan mentang-mentang kita ini ketua OSIS, kita ini pimpinan organisasi, kita seenaknya aja. Padahal mereka punya alasan tersendiri untuk kenapa mereka tidak mengikut itu. Karena menurut saya setiap orang yang melanggar peraturan seperti itu tuh pasti punya alasan tersendiri kenapa bisa kayak gitu. Jadi kita memaklumi, tetapi kita juga akan memberikan dia sanksi gitu. Kalau misalkan 1-2 kali tidak didengarkan atau masih tetap seperti itu dengan alasan yang tidak jelas, itu ya dengan secara terpaksa akan kita kenakan sanksi. Terus juga kita akan koordinasiin ke pembina OSIS bagaimana entah dikeluarkan atau seperti apa. Itu menurut saya sih seperti itu. Ada yang mau dibantah, kandidat lain? Kalau tidak ada, lanjut ke kandidat 3, Kafka. Merangkul anggota yang lalai dari kewajibannya, seperti menanyakan kenapa nggak bisa ikut atau melakukan kegiatan OSIS ini. Mungkin dari pribadinya sendiri ada masalah atau mungkin sakit atau juga bisa jadi malas. Itu kita akan tegur, saya akan menegaskannya dengan halus, lalu akan mengajaknya kembali. Tapi jika memang dia masih lalai, masih tidak bisa berubah, mungkin akan terkena sanksi yang dari bisa berupa teguran dari pembina langsung atau bisa dari peraturan OSIS-nya langsung. Sekian, Kak. Ada yang mau dibantah, kandidat lain? Kalau tidak ada, lanjut ke kandidat 4, yaitu Kuina. Kalau dari saya, kalau misalkan ada anak OSIS yang belum selesai kegiatan sekolah, udah lepas rambut, lepas kaos kaki, atau lepas pin atribut-atribut lainnya, sama kayak kandidat nomor 2, nanti pertamanya di poin dulu sebagai berapa kali. Kalau misalkan masih kayak gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, koordinasi ke seluruh anggota OSIS, maka pembina OSIS ini kira mau dikasih buku, mau dikeluarin atau dikasih gimana? Sekian. Ada yang mau dibantah, kandidat lain? Kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karike. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan
jika program unggulan kalian kurang berjalan dengan efektif? Apa yang akan kalian lakukan jika program unggulan kalian kurang berjalan efektif? Sudah? Sekali lagi, apa yang akan kalian lakukan jika program unggulan kalian kurang berjalan dengan efektif? Bisa dijawab dari kandidat yang pertama. Baik, pertanyaannya adalah apa yang akan kami lakukan jika program unggulan kami tidak berjalan dengan efektif. Yang pertama mungkin setiap program pasti tidak akan berjalan dengan baik ya. Yang pertama saya akan bertanya-tanya pada guru atau daripada anggota atau siswi-siswi apa yang membuat program ini tidak dilakukan dengan baik atau tidak disukai. Saya juga akan melakukan seperti penglihatan atau saya akan coba cari tahu kenapa. Saya juga akan memperhatikan setiap program-program yang mungkin tidak terlalu unggul. Setelah saya melakukan investigasi, terus saya akan bertanya-tanya pada guru serta anggota OSIS. Saya akan melakukan rapat dengan anggota OSIS serta pembina agar program apa yang kira-kira akan kami lakukan setelahnya atau apakah ada perbaikan di program sebelumnya yang tidak berjalan dengan efektif ini. Setelah itu, jika sudah program unggulan tidak berjalan efektif, mungkin akan digantikan dengan program yang mungkin lebih baik atau lebih bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Ada yang mau bantah? Lanjut ke kandidat kedua. Menurut saya, jika memang program unggulannya ini tidak efektif, itu kita akan ganti ke program yang lainnya. Karena di sini saya juga memiliki lumayan banyak program, dan menurut saya semua program itu tujuannya sama untuk memajukan sekolah, juga untuk mendisiplinkan anak siswi FTS Al-Hamid. Jadi kalau misalkan di program unggulan saya kurang efektif, saya akan ganti ke program yang selanjutnya, karena tidak harus stuck di situ aja, karena masih banyak program-program lain yang dapat memajukan FTS Al-Hamid. Seperti itu menurut saya. Lanjut kandidat ketiga, bisa dijawab. Sama seperti kandidat satu, saya akan mencari tahu kenapa program saya ini tidak bisa berjalan dengan lancar, atau mungkin terlalu berat atau repot untuk dijalankan. Jika masih bisa direalisasikan, saya akan mengajak setiap anggota OSIS atau siswi-siswi yang lain untuk membantu memperlancar program saya. Namun jika tidak memungkinkan lagi untuk direalisasikan, saya akan mengganti program dari yang awal ke yang baru. Silakan boleh dilanjut kandidat 4. Kalau dari saya, kalau misalkan sebelum program itu dilaksanakan, kita bakal berunding dulu sama anggota OSIS yang lainnya. Kira-kira program ini bakal berjalan baik nggak kalau misalkan kita laksanain. Kalau misalkan enggak, bakal ganti program lain. Yang kira-kira bisa bikin siswi Al-Hamid ini tambah lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalkan emang program yang mau disetujui ini masih belum gimana ya, masih banyak yang nggak setuju, kita bakal minta pendapat lagi ke anggota OSIS atau siswi MTS Putri Al-Hamid ini tentang kira-kira program yang bagus buat
MTS Alhamid ini apa. Nah, nanti baru kita bakal jalanin programnya. Kalau udah semuanya setuju, biar nggak ada yang keberatan. Sekian dari saya. Berlanjut pertanyaannya Kak Dita. Ya, sebelum itu Bu Nana mau bertanya, Bu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada siapa ini kandidat 1? Muna, ada Quina, Kafka, Adila, didampingi ada Karadita, Karike ya, sama Kak Tania dan Bulia serta Bu Hanin. Alhamdulillah ya, pada hari ini dengan kondisi yang seperti ini kalian calon-calon ketua OSIS masih tetap setia, masih tetap semangat menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh pihak sekolah kepada kalian. Dan ini tidak mudah, karena tidak semua anak mungkin mau melakukan hal ini. Kadang mungkin ada yang berpikir, ngapain sih orang lagi pandemi, apa sih nanti OSIS kegiatannya lagi pandemi, enakan juga santai di rumah, enakan juga main HP di rumah, enakan juga nonton YouTube di rumah, daripada seperti ini pusing-pusing. Betul nggak? Ada nggak kira-kira yang berpikir seperti itu, teman-teman kalian? Pastinya ada ya. Nah, Karike, kemudian Kadita harus terus bisa mendampingi adik-adiknya yang kelas 8 ini. Jadi kalian harus bisa membuktikan bahwa di saat pandemi pun kami bisa berproduktif. Produktif itu maksudnya kita bisa menghasilkan ide-ide bagaimana tetap bisa berprestasi walaupun di rumah tanpa harus melakukan hal-hal kecurangan misalnya seperti itu. Dan kalian pun bisa tetap memantau kegiatan yang ada di sekolah dengan tujuan mendampingi dan membantu guru-guru, terutama Bu Lia mungkin sebagai pembina OSIS. Ya, Bu Nana bersyukur dari tadi Bu Nana sudah melihat Muna bagus-bagus programnya, kemudian Kafka, Quina, dan Adila semua bagus. Ada program-program yang mungkin di luar dari dugaan guru-guru, tapi subhanallah kalian bisa mempunyai ide-ide untuk melakukan program-program ini. Jadi Bu Nana selaku kesiswaan, terutama yang mungkin nanti akan di Putri, kita berharap akan masuk ya sekolah ya di semester ini bisa masuk. Nanti mungkin sistemnya Bu Nana akan bertanya, gantian menjawabnya, silang sambil komunikasi biar enak ya. Tadi Bu Nana pertama dari Muna ya. Muna ingin mencoba bagaimana mengenalkan MTS Alhamid dengan cara bagaimana bekerja sama dengan sekolah lain ya. Tadi seperti itu ada yang Muna ya. Nah, yang Bu Nana inginkan, yang Bu Nana harapkan dari pandangan Muna sendiri. Apakah Muna mempunyai kebanggaan menjadi santri Pondok Pesantren Alhamid? Itu yang pertama. Yang kedua, model apa yang akan Muna sampaikan dalam arti program yang paling Muna sukai di Pondok Pesantren Alhamid ini yang akan Muna tonjolkan atau akan Muna sampaikan kepada teman-teman halayak di luar. Ya, silakan dari Muna dulu ya. Dari Bu Nana, apakah saya bangga menjadi santri pondok di Pondok Pesantren Alhamid ini? Menurut saya cukup bangga ya, karena bisa dengan enak ada di Pondok Alhamid, juga fasilitasnya mungkin juga enak menurut para santri-santri yang lain. Yang kedua, model program di pondok apa yang akan saya tonjolkan kepada sekolah lain? Menurut saya, karena kita melambangkan pondok ya, saya akan menonjolkan bacaan dari Quran kita, hafalan kita, sholawat kita, bukan dari
keimanan saja. Saya juga akan menonjolkan tentang akademik yang santri miliki. Seperti itu, Bu. Oke, ya bagus ya Muna. Jadi memang ketika kita akan menyampaikan program atau sesuatu yang kita miliki, pertama kita harus mempunyai kebanggaan dulu terhadap apa yang kita jalani. Karena ketika kita tidak bangga dengan apa yang kita jalani, maka akan ada rasa ketidakpercayaan dalam kita menyampaikan apa yang menjadi program kita. Nah, itu sangat diperlukan untuk jiwa seorang pemimpin. Karena ketika pemimpinnya tidak pede, maka anak buahnya yang lain pun akan ikut-ikutan tidak pede. Jadi ketika pemimpinnya percaya diri itu bukan berarti sombong ya. Oh ya, di pondok ada sesuatu program yang dilakukan di pesantren tapi tidak ada di luar. Nah, itu yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Itu yang akan membuat menarik orang-orang. Seperti tadi Muna sampaikan, bagaimana kegiatan mengaji, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain ya. Jadi seperti itu ya. Tetap semangat buat Muna ya, Bu Nana. Pastinya 4 orang ini akan ketika terpilih semuanya dan kerja kompak yang baik, Bu Nana yakin akan berjalan semua program. Karena tadi programnya baik semua. Selanjutnya mungkin ke Kafka ya. Bu Nana ke Kafka dulu ya. Apa kabar Kafka? Sehat? Baik, Bu, alhamdulillah. Oke. Kafka tadi punya program tentang e-books ya. Iya kan? Mencurahkan keluh kesah anak-anak di hari tertentu ya Kafka ya tadi ya. Benar gak Kafka? Itu program Kafka bukan? Ya, nah ya. Nah sekarang dengan kondisi pandemi ini kan tetap harus berjalan program itu kan diharapkan. Nah, bagaimana triknya, caranya anak-anak bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka pada saat pandemi ini, sedangkan mereka kan mungkin tidak sampai gitu. Ada forum apa yang kamu buat gitu misalnya untuk menampung aspirasi teman-teman di saat pandemi ini? Mungkin caranya dengan cara apa Kafka menampung Saya akan menggunakan Google Form ya Bu. Seperti yang biasa-biasanya kalau misalnya Iya, Google Form ya, mau mencoba menggunakan Google Form berarti di-share ya. Misalnya satu Google Form, atau yang kedua itu saya gunakan media sosial seperti Instagram. Itu kan ada Instagram. Iya. Iya, Bu. Nah, cuma mungkin iya betul ya, boleh Lewat menggunakan media Instagram. sosial, contohnya Instagram, bukan Instagram itu ada question box ya Bu. Itu bisa saya gunakan, mungkin saya akan kerja misalkan pada hari Rabu, tolong dong question box di Instagram. Oke, bagus ya. Cuma mungkin nanti ketika program itu dijalankan, tetap ya harus ada peraturan-peraturan yang kalau setelah dari itu mungkin saya akan cari kata-kata atau tidaknya hal yang bisa memotivasi si pengirim tersebut biar dia keluar dari zona. Ya bagus ya. Ya jadi memberikan kata-kata motivasi ya kepada teman-teman biar tidak jenuh pada saat pandemi ya. Nah, tetap ya kalaupun nanti dijalankan peraturan itu harus ada daybox itu harus ada peraturan-peraturan yang mengikat dalam arti misalnya memberikan komen dengan cara yang baik itu harus disampaikan ya. Jadi jangan kita tahu sendiri ya saat ini anak-anak bicaranya dengan cara yang sangat-sangat tidak sopan. Nah kalian calon-calon ketua OSIS ya, menurut Bu Nana sudah terpilih semua ini 4 orang ini sudah layak semua untuk jadi ketua OSIS. Hanya saja mungkin kan tidak mungkin ada 4 orang
ketua ya, pastinya ketuanya cuma satu, kemudian wakilnya. Intinya 4 orang ini kalian harus bergerak bersama. Nanti disampaikan dengan cara yang baik, kemudian dengan kata-kata yang baik, sifatnya bukan dengan hujatan ya. Kalian yang harus memberikan contoh. Yakin kalian di rumah pun ketika ber-WA di grup, biarkan teman-teman di grup itu WA dengan kata-kata kotor dulu atau kasar didiamkan, tetapi pelan-pelan disampaikan bahwa hal-hal itu hal yang tidak baik. Kalian harus berani. Berani bukan berarti kalian menjudge teman-teman kalian menjadi orang yang tidak baik, bukan, tapi tetap disampaikan ketika ada teman yang mungkin menghujat guru di grup atau ada teman yang ngata-ngatain temannya di grup, nah itu sekedar diingatkan oleh kalian. Itu ya Kafka ya. Selanjutnya mungkin ke Angelia ya, sebentar ya, nggak lama soalnya Bu Nana minta pertanyaan duluan. Bu Nana ada kegiatan sedikit setelah ini. Adila Putri, Bu Nana ingin bertanya yang berhubungan dengan ekskul ya Adila ya. Kita ini pengen berjalan nih ekskul ini pada saat pandemi karena kita belum tahu kapan. Nah, menurut Adila, apakah semua ekskul itu perlu dijalankan pada saat pandemi ini? Atau adakah ekskul yang menurut Adila lebih penting yang harus dijalankan pada saat pandemi ini? Seperti itu, coba Adila. Maaf Bu. Keputus, kedengeran nggak Adila? Sudah terdengar loh? Kurang. Oke, Penyampaiannya kurang jelas, mungkin jaringannya putus-putus ya. Oh iya, Bu Nana sampaikan. Sekarang kan kondisinya sedang pandemi. Kurang kedengaran Bu. Masih kurang kedengeran? Yang lain kedengeran nggak suara Bu Nana? Yang lain kedengeran nggak? Boleh diulang Bu. Boleh Bu Nana ulang ya. Adila juga perhatikan. Dengan kondisi pandemi saat ini, Bu Nana beserta teman-teman pembina ekskul ini mengadakan ekskul. Masih putus-putus Bu. Masih putus-putus. Yang lainnya putus-putus nggak? Kuina denger nggak? Kuina denger nggak? Kuina dulu. Kalau memang Adila masih sinyalnya kurang, nah. Iya Bu, masih putus-putus. Iya, Kuina kedengeran Bu. Dengar. Kuina, sekarang pertanyaannya ganti untuk Kuina. Kuina tadi berbicara ketika ada teman yang berkasus, nah Kuina akan melakukan untuk pembinaan dengan menegur. Sekarang pertanyaan Bu Nana, apakah Kuina berani menyampaikan ke guru ketika ada teman-teman di dalam grup-grup atau angkatan yang berbicaranya kotor atau kasar gitu? Saya ada nih di grup kelas 8. Oh, ternyata grup kelas 8 ngomongnya nih atau nge-share video-video porno anak seperti ini. Nah, kan sebagai anak OSIS nih, Kuina bersikap seperti apa menyikapi hal itu? Apakah Kuina langsung menyampaikan ke Dewan Guru atau Kuina akan menegur lebih dulu atau Kuina akan diam saja dengan hal-hal seperti itu? Nanti saya tegur dulu lewat chat. Iya Bu, nanti saya tegur dulu lewat chat pribadi. Kalau misalkan dia masih kayak gitu, nanti saya koordinasi sama anggota OSIS dan baru dilaporin ke guru. Ya, insya Allah berani ya Kuina ya. Ya Bu. Ya, jadi ketika nih ada Karadita nih ketua OSIS masih ya, belum turun ya Karadita, masih jadi ketua OSIS sekarang ya. Nah mungkin Karadita bisa nanti juga membimbing adik-adiknya ketika misalnya kejadian itu menimpa pada kelas 9. Biasanya anak kelas 9 ketika harusnya
ketika waktu misalnya Karadita dan Karike ada di posisi kelas 8. Kemudian ada anak kelas 9, Karadita pasti merasakan, wah saya nggak berani nih negur kakaknya kayaknya galak. Nah sekarang harus menghilangkan image itu. Bagaimana sekarang saya yang kelas 9 bersikap baik agar adik-adik mau untuk mengingatkan atau bekerja dengan kelas 9. Justru bukan malah balas dendam. Wah dulu saya di ini tuh sama kelas 9, sekarang tugas saya nih Muna nih, ntar kalau masuk ke dalam kelas 9, kemudian Kafka, kemudian yang lainnya, wah saya kerjain juga. Nggak boleh gitu ya Karadita ya, sama Karike nih, ya. Kakak-kakak ini, karena Bu Nana percaya dengan yang sudah dipilih ini adalah orang-orang yang sudah terpilih dan ini insya Allah yang terbaik ya buat MTS Al-Hamid. Jadi membangun kepercayaan itu yang susah. Bagaimana kita membangun kepercayaan dari Dewan Guru, dari teman-teman kita jaga. Gitu ya. Kemudian tadi Adila sudah dengar suaranya? Masih kresek-kresek ya? Ya udah Bu Lia, pertanyaan saya tadi Enggak, yang Bu, agak jelas sedikit. Kak Adila, mungkin nanti bisa melalui chat aja ya, nanti biar dijawab tentang eskul. Eskul apa yang boleh nanti teman-teman yang lain ikut menjawab, eskul apa yang perlu ditampilkan pada saat daring ini? Apakah semua eskul atau hanya eskul-eskul tertentu saja? Karena kita berencana akan membuka Bu, udah kita di bulan Januari ini ya. Mungkin itu ya Bu Lia ya. Sama anak-anak semuanya. Saya tidak mengikuti sampai akhir. Mohon maaf sebelumnya. maaf Bu, bisa dijawab sekarang udah jelas. Oh, boleh, bisa. Silakan Adila. Ya, tadi Bu Nana bilang itu kan apa semua ekstrakurikuler yang ditunjukkan. Menurut saya sih nggak semua, karena masa pandemi seperti ini juga agak sulit untuk melakukan ekstrakurikuler, apalagi seperti pencaksilat, seperti kan. Mungkin yang berkemungkinan saja dan yang bikin orang lain itu menarik, seperti tari saman. Mungkin di beberapa pondok lain itu tari saman termasuk langka ya, maksudnya belum terlalu banyak pondok-pondok lain itu melakukan kurikuler tari saman. Mungkin tari saman saya sering lihat di media sosial, tari saman itu bisa dihubungkan dari via Google Meet, itu juga membuat jadi unik gitu, orang jadi melihatnya itu tertarik. Gimana sih caranya main tari saman, kok dia bisa ya dari masa pandemi seperti ini masih bisa menunjukkan ekstrakurikuler tari saman, pasti dia bakalan ada rasa ingin ketertarikan gitu, tari saman, terus juga bahasa Inggris, mungkin ekstrakurikuler yang memungkinkan saja di masa pandemi seperti ini. Begitu sih Bu Nana dari saya, pendapat dari saya. Ya bagus ya, alhamdulillah idenya bagus ya. Bu Nana juga pernah lihat, kebetulan termasuk guru tari saman kita itu pernah melakukan hal yang tadi disebutkan sama Adila ya, di sekolah lain di SMP 49. Jadi ikut lomba SMP 9 daerah Ciracas, ikut lomba tapi di rumah masing-masing yang digabung gitu ya tarinya. Oke ya. Dari Bu Nana mungkin itu saja pertanyaannya. Sebenarnya Bu Nana sudah melihat jiwa-jiwa kepemimpinan dari mulai awal kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Karadita dan Karike ya. Yang penting, yang perlu kalian pahami sekarang, ketika kalian sudah seperti pada posisi seperti ini, kalian harus kompak, harus saling menghargai apa yang menjadi masukan dari teman-teman, tidak boleh egois, karena dengan kondisi saat ini kita masih harus tetap menjaga hati kita agar tetap senang, agar daya imun kita tetap baik, ya. Kemudian kalian tidak boleh berputus asa. Wah, kondisinya seperti ini. Pasti akan banyak teman-teman di sekitar kalian yang mungkin akan menganggap, ngapain lagi pandemi, nggak ada kerjaan. Tapi nggak perlu khawatir. Ada Bu Lia, ada Bu Nana, dan Bu Hani ini akan mendampingi, ada Karadita. Jadi
kalian mempunyai ide apa, silakan sampaikan. Kalau memang begitu baik, ayo kita lakukan secara bersama-sama. Insya Allah kami akan mendukung ya. Yang tadi bagus juga idenya, anak-anak tetap sholat, terutama anak OSIS. Diulangi, sebagai ketua OSIS, bagaimana cara kalian meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pengurus OSIS dalam situasi pandemi seperti ini? Ya, silakan Milna Muna. Iya, bagaimana cara meningkatkan kerjasama dan anggota dalam pandemi ya. Jadi yang pertama saya akan melakukan ini. Saya akan selalu ingatkan kepada anggota OSIS bagaimana pentingnya kerjasama dalam suatu organisasi. Karena sebuah organisasi tidak akan membentuk jika tidak ada kerjasamanya atau saling kebersamaannya. Jadi saya akan mengabsen setiap hari, setiap minggu anggota OSIS yang selalu aktif, yang dapat bekerja sama dengan baik. Dah, cukup segitu. Ada yang mau dibantah kandidat lain? Kalau tidak ada, lanjut ke kandidat 2, Adila Putri. Ya, tadi itu pertanyaannya bagaimana cara kita kerjasama antar pengurus OSIS di masa pandemi seperti ini. Ini ada di program saya yang di daring ya. Itu adalah setiap 2 minggu sekali seluruh anggota OSIS mengadakan rapat via Google Meet, dan itu juga mendiskusikan tentang program-program masing-masing OSIS. Dan itu juga akan walaupun hanya sebatas rapat via Google Meet, itu pun bisa membuat hubungan kerjasama antara ketua OSIS dengan anggota OSIS yang lain, saling bertukar pikiran, terus juga saling bertukar program apa yang cocok nanti ke depannya, program apa yang akan diadakan di antara masing-masing. Itu termasuk juga kerjasama dari ketua OSIS dengan antar pengurus OSIS yang lainnya. Seperti itu sih menurut saya. Ada yang mau dibantah kandidat lain? Kalau tidak ada, lanjut ke kandidat 3, yaitu Kafka. Kafka? Kalau dari saya, pertama saya akan membangun kepercayaan dan saling menghormati antar anggota. Jika satu anggota ke anggota lain tidak bisa memiliki kepercayaan, iya Kak. Kalau dari saya, itu membangun rasa kepercayaan dan saling menghormati antar sesama anggota OSIS. Kalau sesama anggota OSIS tidak memiliki rasa kepercayaan, tidak memiliki rasa menghormati, itu kerjasama pun tidak bisa diharapkan. Jadi pertama membangun kepercayaan dan menghormati. Lalu menanamkan sikap saling memiliki. Misalkan, kalau nggak ada dia, kita tuh bakalan kayak gini. Jadi kita harus memiliki rasa saling yang memiliki. Seperti itu Kak dari saya. Ada yang mau dibantah kandidat lain? Kalau tidak ada, lanjut ke kandidat 4, Quina. Kalau dari saya, kan kalau misalkan nanti anggota OSIS periode baru ini udah dilantik, nanti kita bakal perkenalan sama adik kelas baru yang anggota OSIS baru. Nanti kita bakalan Google Meet dan ngobrol-ngobrol bareng, dan juga kita tuh nggak cuma sekali, nanti
tiap sebulan atau seminggu sekali kita bakalan Google Meet. OSIS itu nggak begini aja, biar kita juga bisa ngobrol. Kayak kalau misalkan di pondok itu kalau lagi ada rapat OSIS, dan kalau misalkan nanti ada kita mau rapatin sesuatu juga lewat Google Meet. Udah segitu aja. Ada yang mau dibantah kandidat lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi 4. Tanya jawab dari pihak perwakilan OSIS dan MPK. Jadi ini ada pertanyaan dari saya. Kalian harus jawab satu persatu ya. Dengarkan baik-baik para kandidat. Yaitu, bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak mau mengikuti peraturan lewat daring maupun non-daring. Diulangi, bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak mau mengikuti peraturan lewat daring maupun non-daring. Dijawab dari kandidat 1. Ya, bagaimana cara mengatasi perilaku anak-anak yang tidak mau mengikuti aturan? Yang jika daring, saya mungkin akan bekerja sama lagi dengan ketua kelas atau wakil kelas agar mencatat teman-temannya yang mungkin perilakunya yang seperti tidak mengikuti aturan atau tidak mau mendengarkan dulu atau tidak mau mendengarkan teman-teman yang lain. Setelah ketua kelas atau wakil kelas menyampaikannya kepada saya akan mencoba mengingatkannya terlebih dahulu, mengingatnya secara perlahan-perlahan agar tidak menyakiti perasaan lawan bicara, agar juga insya Allah dirinya sendiri juga bisa menerima perkataan saya. Setelah saya mengingatkannya secara perlahan, mungkin beberapa kali, mungkin sampai 3 kali, jika memang tidak ada perubahan dalam dirinya sendiri, mungkin saya akan memberitahu kepada wali kelasnya agar anak ini bisa diberitahukan secara mungkin dengan sanksi atau dengan diberitahukan kepada orang tua dari santri. Kalau yang mendaring atau tatap muka, seperti yang tadi, sama saja saya akan berbicara dengan baik-baik pada anaknya. Jika masih seperti itu selama beberapa kali, saya akan membicarakannya kepada wali kelas atau pembina OSIS, bagaimana cara kita mengatasi anak-anak yang seperti ini, seperti itu. Ya, lanjut kandidat 2. Ya, kalau tadi pertanyaannya bagaimana mengatasi pastinya pertama-tama itu kita memberitahu, menegur, tapi menegur itu dengan secara halus agar sama seperti apa kata kandidat pertama, menegur itu secara halus agar dia tidak kesinggung, karena sifat orang itu berbeda-beda, ada yang mudah tersinggung, juga ada yang mudah marah, seperti itu. Jadi kita juga yang harus memaklumi, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan juga awal-awal itu mungkin sekali 2 kali itu tidak apa, maksudnya kita itu masih memberikan nasihat yang halus yang secara pelan-pelan agar mereka bisa berubah. Tapi kalau misalkan udah 3 kali, 4 kali dan seterusnya, itu secara terpaksa akan kita kasih sanksi yang membuat mereka jera dan tidak melakukan itu lagi. Seperti itu menurut saya. Kalau begitu lanjut kandidat 3, Kafka. Selamat kandidat
kalian saya akan memberitahu secara halus untuk anak itu tetap untuk berubah. Jika anak itu tetap seperti sikapnya yang dulu, saya akan menegaskan dan mengikuti peraturan. Jika dari kelasnya sendiri seperti ketua kelas atau wali kelas sudah memberitahu anak itu namun tetap tidak ada perubahan, mungkin akan terkena beberapa poin atau sanksi atau mungkin akan dilaporkan kepada orang tuanya. Sekian, Kak. Lanjut ke kandidat 4, Quina. Kalau buat daring kayak gini nanti bakalan mungkin kerjasama sama PJ atau sama wali kelas dan ketua kelas dan struktur kelasnya masing-masing. Jadi nanti setiap Google Meet gitu mereka bakalan ngirim absen ke kita OSIS gitu. Siapa aja yang kameranya dimatiin atau siapa aja yang nggak masuk ke Google Meet nanti dikasih ke OSIS, terus OSIS bilang ke guru mungkin nanti imbasnya bakal ke absen, mereka diadain atau dialfain. Sekian. Para kandidat, ada yang mau membantah? Dengeran nggak suara Bu? Dengeran Bu? Dengeran Bu? Dengeran nggak suara Ibu? Kedengaran. Nah, oke. Kedengeran Bu. Oke. Untuk ini sudah selesai. Alhamdulillah juga kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan. Itu juga sudah melihat jiwa kepemimpinan dari masing-masing kandidat. Untuk yang selanjutnya, untuk ada pemilihan kalian boleh share pamflet yang sudah di-share di grup. Silahkan kalian buat status di media sosial. Kalian boleh promosikan diri kalian dengan status akun Instagram biar anak-anak tuh, oh ini loh kandidatnya, dan mereka tergerak untuk memilih kalian gitu. Nah untuk kedepannya berharap siapa bisa yang terbaik, dan kalian berempat berharap tetap kompak karena kedepannya OSIS ini intinya kalian berempat. Jadi Ibu harap Nona, Adila, Kulina, Kafka bisa bekerja sama dengan baik. Kalau ada langsung diomongin gitu ya. Jadi nggak ada lagi ngomong di belakang, kita langsung ngomongin bareng-bareng. Kalau masalah sekecil apapun kita harus ngomongin bareng-bareng. Paham? Paham Bu? Oke. Dari debat ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, kalau cukup lanjut ke Sekarang Bu. yang harusnya silahkan dipimpin doa Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد زيادة في العلم
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحة ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Oke, Kak Raditya, silakan tutup persidangan hari ini. Kenapa, Bu? Silakan ditutup persidangan hari ini. Koran. Penutupan, Bu. Iya. Ya, dari acara pemilihan ketua OSIS tahun pelajaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian boleh lihat. Kasih Bu, terima kasih Kak. Bunda, aku masih tenang. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih. Salah juga, Bu.